Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Titania Putri Kirana dan teman saya. Dida Kartika Ningrum. Dan saya Trisnani Nilahartati. Di sini kami akan membahas tentang perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Mari kita simak videonya. Halo adik-adik, di sini kakak akan membahas tentang pengertian pahlawan. Apakah adik-adik tahu apa itu pahlawan? Jadi, pahlawan itu adalah orang yang gugur dengan segala keberaniannya dalam mengorbankan jiwa dan raga untuk melawan penjajahan di Indonesia. Nah, di Indonesia, gelar pahlawan nasional diberikan kepada orang-orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan memiliki sifat baik serta bisa menjadi contoh bagi orang lain. Pahlawan sendiri menjadi simbol pengorbanan yang penting untuk dikenang oleh generasi selanjutnya. Mereka mengajarkan kita tentang arti cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan mengenang jasa-jasa pahlawan, kita diingatkan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi tanah air kita. Setelah tadi kita membahas tentang apa arti pahlawan, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Contoh perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari, yang pertama ada perjuangannya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti memberikan makanan kepada yang membutuhkan, mengadakan kegiatan bakti sosial, atau mendirikan yayasan untuk pendidikan anak-anak yang kurang beruntung. Yang kedua ada mengajar di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, adalah bentuk perjuangan yang sangat berarti. Pahlawan pendidikan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik kepada anak-anak. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan Inggris ini dipimpin oleh Sir Philip Christison. Kedatangan Inggris ini dibonceng oleh Nica. Apa itu Nica? Apakah kalian ada yang tahu apa itu Nica? Jadi Nica itu adalah kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration, yaitu pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Nica ini memberi bantuan senjata pada PNIL. Apa itu PNIL? Apakah ada yang tahu? Jadi kepanjangan PNIL itu adalah Koninklijke Nederlands Indisch Leger, tentara sewaan Belanda. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1945, kali ini pasukan Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, wakil pemerintahan Republik Indonesia, dan sang jenderal mengadakan pertemuan. Pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober 1945. Dia berhasil membebaskan Kolonel Fuhrer yang dulunya ditawan di Jepang. Pada tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris mengirim pamflet berisi perintah Anggara Rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Pihak Inggris meminta bantuan kepada komandan sekutu untuk menghubungi Soekarno. Soekarno, Hatta, dan Syafruddin berunding dengan Brigjen Malabi pada tanggal 30 Oktober
Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi tiba-tiba di jam 5 sore terjadi pertempuran di Bank Internatio. Dalam pertempuran itu, akhirnya Brigjen Maltby terbunuh. Karena peristiwa itu pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum dengan ancaman. Isi ultimatumnya yaitu semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pada pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Jawa Timur sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dipimpin Mas Iman. Para berjuang berteriak lebih baik mati daripada dijajah, merdeka atau mati. Karena menolak tersebut terjadi perang besar antara Inggris dan Surabaya. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang. Rakyat berhasil menahan serangan selama 3 minggu. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kejadian 10 November. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ya. Apa kalian mengetahui tokoh-tokoh pada gambar tersebut? Tokoh pada gambar yaitu Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Cut Nyak-Dien, serta Pangeran Diponegoro. Apa sikap kepahlawanan yang dapat kalian teladani dari tokoh tersebut? Ayo simak penjelasan berikut. Adik-adik, sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan sifat-sifat pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta pantang menyerah. Sikap kepahlawanan dari tokoh pada gambar tadi antara lain semangat belajar yang tinggi, berani mengemukakan pendapat, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta pantang menyerah. Sikap tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja tokoh dari sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghormati dan menghargai budaya dari daerah lain. 2. Mengutamakan kepentingan umum. 3. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 4. Mendengar dan menerima pendapat orang lain. 5. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 6. Pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita. 7. Berani bersikap jujur. 8. Cinta tanah air. 9. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Tentang perjuangan pahlawan dalam tindakan sehari-hari. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.